Jaringan Pi menciptakan power move ke pasar Amerika Serikat dengan daftar Kraken Pro. Berita besar untuk komunitas Pi. Kraken Pro baru saja meluncurkan perdagangan berjangka abadi dengan dolar Pi, token asli Pi Network dengan leverage hingga 20 kali lipat. Ini tentunya bukan hanya daftar lain. Ini menandai masuknya resmi jaringan Pi ke lanskap perdagangan Amerika Serikat bagi para pedagang termasuk di Amerika Serikat untuk memiliki akses tanpa batas ke masa depan abadi Pi. Tidak ada lagi menunggu, tidak ada lagi batasan, hanya kesempatan murni. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin bermaksud menyajikan sebuah tayangan eksklusif di mana hal ini yang sering ditanyakan oleh banyak komentator sahabat Yasdar, terutama bagi para pendatang baru yang mempertanyakan tentang nilai Pi yang sesungguhnya. Dengan ini sedikitnya ada 3 pertanyaan yang dapat admin simpulkan. Yang pertama, mempertanyakan siapa yang akan membeli koin Pi. Kemudian yang kedua, kenapa koin Pi mesti ditetapkan oleh Pi Core Team. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa koin Pi mesti berharga mahal? Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini. Jika dirasa ada manfaatnya bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, jaringan Pi menciptakan power move ke pasar Amerika Serikat dengan daftar Kraken Pro. Berita besar untuk komunitas Pi, di mana Kraken Pro baru saja meluncurkan perdagangan berjangka abadi dengan dolar Pi, token asli Pi Network dengan leverage hingga 20 kali lipat. Ini bukan hanya daftar lain, ini menandai masuknya resmi jaringan Pi ke lanskap perdagangan Amerika Serikat bagi para pedagang termasuk di Amerika Serikat untuk memiliki akses tanpa batas ke masa depan abadi Pi. Tidak ada lagi menunggu, tidak ada lagi batasan, hanya kesempatan murni. Menurut pengumuman Kraken di Twitternya, platform saat ini mendukung lebih dari 360 pasar perdagangan dan 40 lebih opsi jaminan, memberikan fleksibilitas yang tidak tertandingi bagi para pedagang untuk mendanai dan mengelola posisi mereka secara kreatif dan efektif. Akan tetapi, motivasinya tidak berhenti di situ. Awal tahun ini, Gate.io merintis jejak pada Februari 2025 dengan menjadi pertukaran besar pertama yang menawarkan kedua kontrak abadi kepada Pi Network. Mereka bahkan meluncurkan Pi berbasis USDT abadi dengan leverage hingga 50 kali lipat, memberikan pedagang berisiko tinggi dan imbalan tinggi daya tembak lebih dari sebelumnya. Maka sekarang dengan Kraken dan Gate.io dalam campuran menjadi jelas. Pertukaran besar mulai menganggap serius jaringan Pi.
Ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa adopsi yang lebih umum dan bahkan mungkin daftar Pi lengkap sudah dekat. Pi Network bukan lagi hanya eksperimen penambangan seluler. Ini menjadi pemain serius di pasar cryptocurrency dan dunia yang mulai menyadarinya. Sahabat Yasdar, saat ini perkembangan proyek Pi Network tentunya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Walaupun di tengah-tengah perkembangan ini, sebagian individu, sebagian kelompok masih menampakkan rasa skeptisisme yang berlebihan terhadap proyek ini. Tentunya ini merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bisa dihindari karena tidak akan pernah terjadi. Tentunya akan menemukan dua kelompok yang berbeda. Sebagian kelompok merespon dengan baik dan sebagian kelompok lain tentunya tidak akan pernah memberikan respon positifnya, melainkan mereka akan selalu mendiskreditkan, bahkan tidak tanggung-tanggung melontarkan cacian makian sehingga mendungu-dungukan para pionir. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek Pi Network, semua orang tentu lebih fokus kepada nilai Pi itu sendiri. Sehingga admin merangkum sedikitnya ada 3 pertanyaan yang perlu kita klarifikasi dan kita harus mengerti tentang hal ini. Antara lain, siapa yang akan membeli koin Pi? Kemudian yang kedua, kenapa koin Pi mesti ditetapkan oleh Pi Core Team? Dan yang ketiga, kenapa koin Pi mesti berharga mahal? Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Siapakah yang akan membayar Pi saat open mainnet? Untuk memudahkan pemahaman, saya akan coba jelaskan dari apa yang ada di negara kita yang berdasar pada ilmu ekonomi. Sebagai contoh, pemerintahan kita menentukan harga dasar gabah melalui bulog. Harga gabah ketika diedarkan murni dilepas di pasar, waktu panen raya tentunya harganya akan sangat rendah. Tentunya petani akan merasa sangat rugi, tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Karena harga pasar adalah fee atau price ditentukan oleh supply atau jumlah yang ditawarkan dan demand atau jumlah permintaan. Jadi S dan D ini yang menentukan P atau harga di pasar bebas. Nah, bulog mendapat tugas untuk mengatasi masalah harga ini untuk melindungi petani supaya tidak rugi. Tetap ada semangat untuk bertani dan masyarakat masih mampu membeli beras dan tengkulak pun masih mendapat untung. Karena itu diterapkan harga dasar gabah sama pemerintah melalui bulog. Setelah ada ketentuan harga, terus siapakah yang akan membeli gabah? Bulog di sini selain mendapatkan tugas untuk menentukan harga, juga bertindak sebagai utilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk membeli gabah dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan. Kemudian orang lain selain bulog, seperti tengkulak atau perseorangan, bisa tidak untuk membeli gabah? Tentu saja bisa, asal sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui bulog itu. Kalau tidak mau, tentunya bulog yang akan membeli. Tentu tengkulak kalaupun tidak mengikuti aturan akan merugi sendiri karena akan kehilangan usahanya menyediakan beras misalnya. Padahal pelanggannya sudah banyak. Jadi dalam hal ini, pembeli gabah dengan harga dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentu bulog yang utama sebagai utilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Pengusaha penjual beras juga perorangan yang membeli gabah dengan harga yang sudah ditetapkan tersebut, sehingga harga dasar tercapai, petani masih untung dan masih bersemangat untuk bertani. Pengusaha yang berbisnis beras masih beruntung dan masih terjangkau pula harganya untuk bisa dibeli berasnya oleh masyarakat atau konsumen secara umum. Bagaimana dengan koin Pi yang akan ditentukan harganya oleh Pi Core Team saat jaringan terbuka seutuhnya? Bisakah akan berharga mahal? Dan siapakah yang akan membelinya? Saya kira dari gambaran di atas sudah bisa sedikit dipahami
Siapa pembeli koin Pi dan bisakah ditetapkan dengan harga mahal? Core team atau pihak penetwork akan menentukan harga awal untuk koin Pi yang bertindak seperti pemerintah. Tetapi core team telah menyediakan utilitas di awal, bukan hanya satu, seperti hanya blog itu. Core team menyediakan banyak utilitas di ekosistemnya yang bisa bersifat sebagai pembeli koin Pi dengan cara barter, barang atau jasa, juga dengan cara tukar dengan uang fiat atau kripto yang lain. Selain itu juga, core team tentu juga punya sponsor dan pendukung keuangan untuk modal bila harus membeli koin Pi. Sebagai gambaran, Elon Musk sudah meluncurkan dana untuk membeli koin Pi 1,5 triliun dolar. Selain itu, Amazon juga marketplace lain sudah siap dengan harga tersebut. Exchanger yang sudah siap membeli koin Pi dan berada di ekologi Pi sudah banyak. Juga utilitas lain seperti Pitugo dan lain-lain, mereka di OpenMainet sudah siap serempak terima transaksi dengan koin Pi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh core team saat OpenMainet. Kalau ada yang jual lagi koin Pi-nya, tentu core team sudah siap dengan mengucurkan modalnya. Akan tetapi, dengan bertambahnya waktu, maka utilitas Pi juga akan semakin berkembang dan semakin banyak. Bank Dunia juga sudah berencana menjadikan koin Pi sebagai uang digital dunia. Maka, mau tidak mau, sejumlah bank di berbagai negara pun harus siap untuk terima uang Pi dan membeli koin Pi. Ini juga karena adanya fungsi koin Pi sebagai koin transaksi yang simpel, cepat, dan faktor keamanannya dan sifat transparansinya membuat sangat diperlukan untuk transaksi yang besar. Sahabat Yasdar, ingatkah beberapa koin seperti Bitcoin, Ethereum yang bisa digunakan untuk transaksi tetapi bukan untuk jangka panjang karena kurang aman dan kurang layak? Jadi, sebagai koin digital memiliki keunggulan tersebut sangat diperlukan di dunia perdagangan di semua lini, dari mulai kelas murah sampai kelas super mahal, dari barang kebutuhan sehari-hari sampai barang tambang, manufaktur, travel, aneka jasa, dan lain-lain. Dengan adanya ekologi yang berfungsi sebagai utilitas, maka core team sudah mempersiapkan dan akan lebih memudahkan bagi pengguna Pi untuk mempergunakannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, dengan fungsinya yang nanti sebagai koin digital global yang diperlukan untuk berbagai transaksi dan dengan keterbatasan jumlah koin Pi dan kelangkaannya, maka mau tidak mau dituntut harga Pi untuk mahal. Selain itu, bila koin Pi berharga murah, begitu OpenMainet, para pemodal besar akan memborong koin Pi dan akan dijual kembali ke Pi. Maka Pi akan gulung tingkar sebentar saja begitu habis OpenMainet. Akan tetapi jika berharga mahal, maka orang-orang yang sangat kaya yang akan mampu beli, juga mereka yang akan mampu menggunakan koin Pi untuk barter dan digunakan untuk transaksi yang berlangsung lama. Jadi, koin Pi berharga mahal ini sangat diperlukan dan malah menjadi tuntutan karena fungsinya sebagai koin digital global dunia dan untuk keberlangsungan perusahaan Pi untuk bisa tetap eksis dan jaya. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya pionir di seluruh penjuru dunia. Jadi, siapakah yang akan membayar Pi? Sudah terjawab. Benarkah koin Pi akan berharga mahal? Sudah terjawab juga. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, sukses, dan membawa berkah untuk para pionir di seluruh penjuru dunia. Sahabat Yasdar, itulah kira-kira yang bisa kita analisis. Kita boleh melakukan analisis, boleh melakukan prediksi apapun terhadap proyek ini karena ini adalah proyek kita dan bagaimana nasib proyek kita ini ke depan untuk keberlangsungan kehidupan semua pionir yang ada di seluruh penjuru dunia. Kita senantiasa selalu ingat pesan Dr. Feng bahwa 10 Pi saja bisa dipastikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pionir. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network ini. Kita tetap berada di jalur,
Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Tentunya kita tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetap klik petir setiap hari, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.